Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rizky Adakbar, NPM 2174511, dan kedua teman saya, Saudari Piangka Leonita Triguna dan Saudara Sadli. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Apakah kamu mengetahui apa pengertian masyarakat madani? Masyarakat madani atau sipil konsienti merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwahyu wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Asal mula kata madani yaitu dari bahasa Inggris yang artinya beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah masyarakat sipil diambil dari terjemahan masyarakat madani sendiri, yaitu masyarakat yang beradab. Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Konsep yang diciptakan oleh Anwar Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat idealnya memiliki peradaban yang maju. Lebih tepatnya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur, di mana sistem tersebut didasarkan pada prinsip moral yang dapat menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dan kebebasan individunya. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama, Mun'im pada tahun 1994 mengungkapkan bahwa istilah sipil konsienti atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantah di berbagai tantangan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan masyarakat, individu, dan juga negara. Yang kedua, Hepners mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Dalam kondisi tersebut, mereka diharapkan bisa mengorganisasikan dirinya sendiri, serta bisa menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Dengan begitu, mereka pada akhirnya mampu berpartisipasi dan mengatasi kondisi global yang cukup kompleks dan juga penuh dengan persaingan. Yang ketiga, Mahasin pada tahun 1995. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari sipil konsienti dalam bahasa Inggris. Kata sipil konsienti tersebut terdiri dari dua kata dari bahasa Latin civitas Dei yang artinya kota ilahi dan konsienti yang artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata yaitu civilization yang artinya peradaban. Oleh karena itu, sipil konsienti memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban maju. Yang keempat, Munawir pada tahun 1997. Menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal, namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota beradab dan orang sipil. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti.
Sedangkan konsep madani menurut Majid 1997 sering kali dipandang sebagai masyarakat yang sudah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan serta menentang pihak pemerintah yang sewenang-wenangnya di negara Eropa Selatan, Amerika Latin, dan Eropa Timur. 5. Hal pada tahun 1998, Hal mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah sipil konsienti, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial di dalam masyarakat madani. Para anggotanya akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. Ada juga ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifat yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Ketaatan mereka didasarkan pada keimanan, ilmu, dan teknologi yang sudah mereka pelajari. Kemudian dikembangkan dengan kekuatan iman serta keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat pada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Ciri selanjutnya yaitu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu semuanya sama, entah itu perempuan maupun laki-laki. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling percaya antara satu anggota dengan anggota lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki nuansa yang demokratis, di mana demokratisasi mereka dapat diciptakan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, partai politik, pers yang bebas, dan juga toleransi. Mengapa bisa begitu? Karena dalam masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik sosial yang rasional. Kemudian terkait dengan toleransi yang cukup disinggung di atas, mempunyai arti yaitu kesediaan tiap individu dalam menerima berbagai pandangan, sikap, dan juga perbedaan politik. Toleransi yang seperti itu adalah sebuah sikap yang dikembangkan di dalam masyarakat madani. Yang keempat, ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara. Yang kelima, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dalam terwujudnya jika hukum yang ada diberlakukan secara netral. Ini artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atas nama hukum. Yang keenam, keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut dengan social justice atau sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri. Artinya, warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga mereka juga mempunyai hak serta kewajiban atas warganya. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai porsi yang seimbang sehingga akan menghasilkan output yang seimbang juga. Kemajemukan atau keberagam tentu akan terjadi di dalam masyarakat, terlebih di dalam suatu negara yang memiliki berjuta warga negara. Jadi, yang dimaksud dengan
pluralisme, yaitu suatu sikap menerima dan mengakui secara tulis bahwa masyarakat yang ada di suatu negara itu bersifat majemuk atau beragam. Yang ketujuh, partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok atau individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkup sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani. Selain memiliki ciri khas, masyarakat madani juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masyarakat madani yang perlu kamu pahami. Yang pertama, integrasi antara individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua, kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Sejarah masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik itu untuk jangka pendek atau untuk jangka waktu panjang. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam waktu pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memilih seorang pemimpin yang dipercaya. Kemudian masyarakat juga perlu mendapatkan seorang pemimpin yang bisa diterima baik serta bisa memimpin dengan bijaksana. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika masyarakat Yunani kuno hal itu sudah ada. Menurut Cicero, sipil conscienti merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Menurut seorang peneliti di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Dr. Ahmad Atta, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa masyarakat madani di zaman dulu sangat maju. Bahkan jika menilik pendapat dari Hamidullah pada tahun 1958 dalam buku Peace Written Constitution in the World. Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah manusia. Konstitusi tersebut secara mengejutkan ternyata berisi mengenai aturan yang tentang hak-hak sipil yang sekarang ini banyak direbutkan. Hak-hak sipil ini kini dikenal sebagai HAM atau hak asasi manusia. Hal ini muncul jauh sebelum Deklarasi Universal PBB, Revolusi Prancis, dan juga Deklarasi Kemerdekaan Amerika dikumandangkan. Demikian penjelasan mengenai masyarakat madani yang bisa saya berikan. Dari semua penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat madani sebenarnya adalah konsep masyarakat yang kita butuhkan saat ini. Terlebih di Indonesia yang memiliki beragam perbedaan mulai dari suku, ras, agama, nilai moral, dan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang penyampaian pada video ini, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah. Itu tadi